Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang dua masalah yang masih berhubungan dengan mayit atau berhubungan dengan jenazah. Yang pertama tentang mayit itu, apakah perlu dipotong kukunya, digunting bulu keteknya itu kan. Kadang bapak-bapak, ibu-ibu yang tukang memandikan itu mempermasalahkan itu, sebagian harus potong kukunya, sebagian lagi nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengantarkan jenazah itu posisinya di mana? Apakah yang mengantar itu di depan, berjalan lebih dulu, naik kendaraan lebih dulu, jenazah di belakangnya, atau sebaliknya jenazah biar di depan, ya, ambulannya di depan, sedangkan kita yang mengantar di belakang. Para jemaah sekalian, dua masalah itu yang akan kita bahas dalam waktu yang sangat singkat. Yang pertama tadi tentang kukunya mayit dan bulu keteknya itu perlu nggak dipotong. Para jemaah sekalian, jangankan kita, para ulama tempo dulu, tepatnya ya para ulama madhab yang sudah barang tentu meneliti mereka, hadisnya mana, Al-Qur'annya mana, kalau tiada bagaimana, itu sudah dilakukan oleh beliau-beliau. Ternyata memang dari dulu sudah ada perbedaan pendapat dalam masalah memotong kuku dan bulu. Wakhtalafu fi taklimi adfaril mayyit wal ahwi min sya'rihi. Ulama madhab berbeda pendapat tentang memotong kuku mayit dan memotong bulu keteknya. Para jemaah sekalian, faqala qaumun tuqallamu adfaruhu wa yu'khadhu minhu. Sebagian ulama, maka disebut kaum karena banyaknya ulama itu, mengatakan bahwa kukunya mayit itu dipotong. Sebagaimana kita di Indonesia ini dipotong kukunya. Tapi sebagian lain waqala qaumun la tuqallamu adfaruhu wa la yu'khadhu min sya'rihi wa laysa fi asar. Sebagian ulama menyatakan bahwa mayit itu tidak perlu dipotong kukunya. Buat apa? Dan bulunya juga nggak perlu dibersihkan, biarkan saja. Karena apa? Tidak ada dasar atau bekas-bekas Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in melakukan itu semua. Para jemaah sekalian, kita lihat sebabnya apa para ulama ini berbeda pendapat dalam menentukan hukum ini. Wa amma sababul khilafi fi dzalika al khilaful waqi fi dzalika fi sadril awwal. Wa yushbihu ayyakuna sababul khilaf fi dzalika qiyasul mayyit 'alal hayy. Di sini yang ujung saja ini. Secara umum, kenapa ada perbedaan pendapat ini? Sebagian ulama mengkiaskan, menyamakan mayit itu dengan orang hidup. Orang hidup itu kalau kukunya panjang, apalagi kotor sampai hitam. Anak-anak sekolah kita dulu hari Senin datang ke depan guru, tangannya sambil begini. Kalau kukunya panjang diketok, dia suruh gunting kukunya. Terutama hari Jumat, sunnah. Karena apa? Mau ke masjid, mau bertemu orang banyak, harus bersih. Jadi ke masjid, temu orang banyak, bau bajunya, kukunya panjang-panjang kayak nggak pernah mandi, gitu kan. Maka dipotong. Nah, demikian pula ketika dia sudah meninggal, dipotong juga. Ini pendapat yang pertama, dipotong.
Nah, yang kedua, nggak ada dasarnya itu. Rasul tidak pernah nyuruh itu, para sahabat juga nggak ada, bisa diteliti gitu. Jadi nggak perlu disama-samakan. Orang yang hidup ya, perlu digunting karena Rasul menyuruh. Tapi ketika Rasul tidak menyuruh dalam hal ketika dia meninggal, maka nggak perlu. Para jemaah sekalian, intinya memang ada perbedaan pendapat. Nah, maka di Indonesia pun mungkin kalau yang biasanya NU itu biasanya dipotong. Karena apa? Ternyata Asy-Syafi'i menganggap itu lebih baik dipotong. Jadi mayat itu kelihatan bersih juga. Potong kukunya, bulu keteknya pun dibersihin. Tapi Imam Abu Hanifah, imam senior yang paling sepuh ya, di Kufah mengatakan tidak perlu. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua tentang mengiring atau mengantarkan jenazah. Yang benar itu mayatnya duluan. Ini ke jalan kaki dulu kalau zaman dulu. Jalan kaki pada umumnya. Dan ada orang-orang tertentu yang mungkin karena sudah tidak bisa jalan, maka naik unta, naik kuda. Kalau sekarang mungkin ya naik mobil. Para jemaah sekalian, baik naik mobil atau jalan kaki bisa ditelusuri, bisa dijelaskan. Yang naik kaki, apakah ketika kita ngantar jenazah itu kita di belakang, jenazahnya di depan, atau kebalikannya kita yang di depan, jenazah digotong, dipikul begitu di belakang. Kalau di kampung kemarin keluarga ada yang meninggal masih digotong pakai kerenda begitu. Tapi kalau di Jakarta sini dibawa ke masjid biasanya dipakai mobil. Demikian pula kalau yang pakai mobil, apakah mobil ambulan di depan, mobil pengiringnya di belakang, atau mobil yang mengantar duluan, mobil ambulan di belakang. Para jemaah sekalian, lagi-lagi tidak boleh menang-menangan. Ternyata dari dulu sudah ada perbedaan pendapat tentang itu. Bukan hanya ulama madhab, para sahabat pun ternyata berbeda. Kita sebutkan saja dalam masalah ini, kasusnya Ali karramallahu wajhah menyontohkan mengiring jenazah, beliau di belakang, jenazah di depan. Sedangkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar, beliau ada di depan mendahului mayit jenazah, sedangkan jenazahnya ada di belakang. Kita baca. Wakhtalafu fi sunnatil masyi ma'al janazah. Para ulama berbeda pendapat dalam sunnahnya mengiring atau berjalan mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah maksudnya. Fadhahaba ahlul Madinah ila anna min sunnatiha al-masyu amamaha. Penduduk Madinah Al-Munawwarah, mereka jelas mengikuti imam madhabnya tempo dulu, yaitu Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu ya mengajarkan kepada penduduk Madinah, ternyata mengiring jenazah itu di depan, berarti mendahului mayitnya, baik jalan kaki ataupun naik kendaraan. Nanti juga ada yang tengah-tengah ini. Wa qala Kufiyun, sedangkan ulama-ulama Kufah atau penduduk Kufah yang diajari oleh imam madhabnya, yakni Imam Abu Hanifah, bahwa mengiring jenazah itu al-masyu innal masya khalfaha afdal. Mengiring jenazah, mengantar jenazah, yang afdal, yang utama itu di belakangnya. Jadi udah beda. Riwayat yang pertama di depan, yang ngantar di depan, mayitnya di belakang. Tapi yang kedua, yang mengantar di belakang, jenazahnya di depan. Tadi yang di depan, yang pertama itu pendapatnya ternyata Imam Abu Hanifah mengikuti Imam Malik ya, mengikuti Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Sedangkan yang kedua, penduduk Kufah, Imam Abu Hanifah mengikuti
Riwayat dari Ali karramallahu wajhah. Kita lihat. Wasababu ikhtilafihim, yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah mengantar jenazah ini. Ikhtilaful asar allati ruya kullu wahidin minal fariqain, disebabkan masing-masing madhab itu meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda. Oke, yang pertama mengantar jenazah justru di depan. Itu riwayatnya kayak apa? Harwiya farwa Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyu amamal janazati. Imam Malik meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mengantar mayit itu di depan. Jadi jenazahnya di belakang. Kalau naik mobil, baru mobil kita di depan. Itu menurut mazhab Malik, Pak. Nah, ternyata pendapat ini juga ya dikuatkan ada peristiwa yang terjadi, yaitu asar namanya, itu dari Abu Bakar Umar. Abu Bakar Umar itu ternyata kalau ngantar jenazah, beliau ada di depan, bukan di belakangnya. Begitu. Wa akhadha ahlul Kufah, sedangkan penduduk Kufah yang dimotori oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah bukan berangkat dari pendapat beliau sendiri, tapi mengikuti riwayat dari Ali karramallahu wajhah. Riwayatnya bagaimana? An Ali radhiyallahu anhu min tariqa Abdurrahman bil Bas. Qala kuntu amshi ma'a Ali fi janazatin wa huwa akhidun biyadi. Lihat ini, ada seorang sahabat yang cerita kepada orang-orang lain, ya, saya pernah berjalan bersama Ali bin Abi Thalib. Saat itu mengantarkan jenazah. Beliau bersamaku di belakang jenazah sambil memegang tanganku. Wa huwa akhidun biyadi, memegang tanganku. Gitu. Sahabat ini cerita bahwa Ali memegang tanganku dan posisinya berada di belakang mayit, jenazah. Lalu orang ini bilang sama Ali, ya Ali karramallahu wajhah, bukankah yang afdol itu mengantarkan jenazah di belakang seperti ini, seperti kita nih. Tidak seperti beliau ini Abu Bakar Umar kok di depan. Padahal beliau tahu ngantar jenazah itu di belakang, jenazahnya di depan. Jadi sahabat ini ngomong begitu. Artinya para jemaah sekalian, Ali ada di belakang jenazah saat mengantar, tapi Umar dan Abu Bakar ada di depan. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sair fil janazah. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya langsung karena ada perdebatan itu tentang mengantar jenazah ini. Lalu Rasul menjawab, al janazatu matsbu'atun wa laisa bitabi'atin wa laisa ma'a mayuqaddimuha. Ngantar jenazah itu ya, matsbu'atun, diikuti. Mengantar jenazah itu ya, jenazah itu diikuti, artinya jenazah di depan. Kita yang ngantar ngikut jenazah. Nih. Berarti ini pendapatnya Ali tadi. Jadi ngantar jenazah itu jenazahnya depan, yang ngantar di belakang. Walaisat bitabi'atin, jenazah itu tidak ikut. Artinya apa? Ngantar jenazah jangan kita di depan, sedangkan jenazahnya ikut kita. Bukan, tapi jenazah yang diikuti. Walaisa ma'ah mayuqaddimuha, dan tidak boleh ada orang yang mendahului jenazah. Para jemaah sekalian, ini yang ada perbedaan pendapat yang seperti ini. Ternyata intinya Pak, diambil kesimpulan, ternyata kalau Umar dan Abu Bakar memberikan contoh di depan, sedangkan Ali di belakang, itu ternyata ngantar jenazah intinya bukan ada di depan atau di belakang,
Tapi intinya justru ikut mengantar baik di depan atau di belakang. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya yang sangat terkenal. Barang siapa yang mensolatkan jenazah lalu mengantarkannya, maka dia dapat 2 qirat. Orang yang hanya sholat saja tidak mengantarkan dapat 1 qirat. Sedangkan hanya mengantarkan saja tidak mensolatkan 1 qirat. Tapi kalau sholat dan mengantarkan sampai penguburannya dan selesai dapat 2 qirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud qirat itu? Wa asara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Jabil Uhud. Rasul memberikan isyarat kepada bukit Uhud. 1 qirat itu gunung Uhud itu. Jadi pahalanya orang yang mensolatkan jenazah itu 1 qirat. Menghantarkan 1 qirat berarti kalau sholat dan mengantarkan 2 qirat berarti 2 bukit Uhud. Itu yang penting. Jadi bukan di depan atau di belakang. Nah, masing-masing yang di depan itu juga punya dalil tadi, nggak ada habisnya. Yang di belakang juga ada dalilnya. Karena Rasul juga pernah bilang begini katanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, imshu khalfal janazati. Berjalanlah kamu ketika mengantarkan jenazah di belakang jenazah. Kenapa? Karena jenazah itu sebagai mudzakirah, sebagai pemberi peringatan. Sepanjang perjalanan kalau jenazah itu ada di depan, sedangkan kita yang antar di belakang, kita akan mengantar bahwa besok ataupun lusa kita akan diantar seperti itu. Maka bicaranya berarti utama yang mana. Kalau memang dibahas utama yang mana, yo yang namanya ngantar ya di belakangnya. Ini agak beda dalam madhab Syafi'i, ternyata di belakang dijelaskan madhab Asy-Syafi'i mengikuti madhab yang pertama, kalau ngantar jenazah di depan. Gitu Pak. Tapi dalam masalah gunting kuku tadi bagus digunting. Jadi ada hal-hal yang terkadang ada yang masuk akal, ada yang tidak. Para jemaah sekalian, jadi ngantar jenazah intinya itu ikut, ya, ikut sampai ke kuburan, bukan di depan dan di belakang. Kalau memang dicari keutamanya, utama yang mana, maka seperti sabda Rasul, imsyu khalfal janazah, berjalanlah kamu mengantarkan jenazah di belakangnya. Kenapa? Dengan kamu di belakang akan melihat jenazah di sana. Sepanjang perjalanan itu, baik jalan dipikul ataupun naik kendaraan. Kenapa? Besok ataupun lusa, pelan tapi pasti kita semua akan menyusun lahikuna. Demikian dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.